Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, rupa-rupanya Ki Dalang Mantingan menjadi agak gusar ketika serangan-serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya. Bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya. Karena itu, gerakan-gerakan serta serangan-serangannya menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak mau mengorbankan namanya seperti Gagak Ijo dan Bau Reksa. Demang Pananggalan menjadi semakin cemas dan bingung. Ia tidak menghendaki orang asing yang belum diketahuinya benar-benar asal-usulnya itu mendapat cedera, sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri, apalagi kalau benar-benar ia orang istana Demak. Tetapi di samping itu, Demang Pananggalan sangat sayang kepada adiknya, dan ia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, baik tubuhnya maupun namanya. Sementara itu, pertarungan menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Mantingan menjadi semakin dahsyat, dan ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga geraknya tak terkekang lagi. Ketika serangannya yang dilancarkan dengan kedua tangannya sekaligus mengarah ke sasaran yang berbeda dapat dihindari oleh Mahesa Jenar. Cepat ia mengubah serangan itu dengan serangan berikutnya dengan kaki yang mengarah ke perut Mahesa Jenar. Melihat perubahan itu, Mahesa Jenar terpaksa meloncat mundur. Tetapi Mantingan rupa-rupanya sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dengan segera. Maka, ketika Mahesa Jenar meloncat mundur, disusulnya pula dengan kaki yang lain. Setelah ia memutarkan tubuhnya setengah lingkaran atas kaki yang pertama. Rupa-rupanya, Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa serangan-serangan Mantingan akan sedemikian bertubi-tubi datangnya, sehingga terasalah tumit Mantingan mengenai pinggangnya. Gempuran ini demikian hebat, sehingga tubuh Mahesa Jenar bergetar, dan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Meskipun tubuh Mahesa Jenar sudah cukup terlatih serta mempunyai daya tahan yang kuat, namun terasa juga bahwa tumit yang mengenai pinggangnya itu menimbulkan rasa sakit. Kena tendangan ini, hati Mahesa Jenar menjadi agak panas juga. Karena itu, ia berketetapan hati untuk melayani Ki Dalang Mantingan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka segera geraknya berubah menjadi semakin cepat dan keras. Ia membalas setiap serangan dengan serangan pula, dan ia sama sekali tidak mau tubuhnya disakiti oleh lawannya lagi. Ki Dalang Mantingan terkejut melihat perubahan tendangan lawannya. Maka segera ia sadar bahwa orang yang dilawannya itu berilmu tinggi. Tetapi segala sesuatunya telah terlanjur. Satu-satunya kemungkinan baginya adalah lawannya menghendaki pertempuran itu akan berlangsung mati-matian. Dan memang sebenarnya lah demikian. Serangan-serangan Mahesa Jenar berikutnya datang bertubi-tubi seperti ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Bagaimanapun kukuhnya batu-batu karang tebing, namun akhirnya segumpal demi segumpal berguguran jatuh juga ke laut. Dalang Mantingan mengeluh di dalam hati. Sebagai seorang yang telah banyak mempunyai pengalaman, ia merasa bahwa lawannya memiliki kepandaian yang lebih tinggi.
Dan yang kemudian terjadi adalah Kidalang Mantingan mulai tampak terdesak. Bagaimanapun ia berusaha, kini ia terpaksa untuk bertahan saja. Ia sama sekali tidak berkesempatan untuk menyerang. Bahkan beberapa kali ia telah dapat dikenai oleh lawannya, meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Tubuh Mantingan terasa nyeri sekali, tetapi meskipun demikian, ia bukanlah Mantingan kalau sampai ia menyerah. Sementara itu, Demang Penanggalan semakin kebingungan. Ia segera melihat kesulitan adiknya. Walau bagaimanapun, ia mempunyai perasaan tidak rela melihat hal yang demikian itu berlangsung. Mantingan yang dibangga-banggakan seluruh penduduk Kademangan sekarang akan dikalahkan oleh orang asing di hadapan penduduknya sendiri. Karena itu, hampir di luar sadarnya, ia meloncat maju. Meskipun umurnya sudah lanjut dan tidak sekuat Mantingan, namun karena pengalamannya, maka Demang tua ini nampaknya berbahaya juga. Langsung ia menyerang Mahesa Jenar dengan gerakan-gerakan yang tak terduga-duga untuk mengurangi tekanannya pada Mantingan. Maka segera Mahesa Jenar menjadi sibuk berpikir apakah maksud yang sebenarnya dari Demang tua ini. Penduduk yang mengitari pertarungan itu dengan asiknya menyaksikan gerak masing-masing dengan keheran-heranan. Sebagai suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, mendadak mereka terkejut sekali melihat Demang terjun langsung ke arena. Mereka serentak merasa bangun dari sebuah mimpi yang sangat dahsyat. Dalam hal yang demikian, bagaimanapun hebatnya lawan, mereka merasa wajib membela pemimpin mereka meskipun harus menyerahkan nyawanya. Serentak, mereka menggenggam senjata masing-masing makin erat. Sedangkan beberapa orang yang berdiri di baris paling depan sudah mulai bergerak. Mahesa Jenar segera melihat kesulitan yang bakal datang. Karena itu, ia semakin waspada. Ia mulai menghimpun kekuatan-kekuatannya untuk membuat gempuran-gempuran terakhir. Meskipun hal itu dilakukan dengan berat hati. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia harus terlibat dalam masalah yang sama sekali tak diketahui sebab musababnya itu. Tetapi walau bagaimanapun, ia tidak mau dijadikan bulan-bulanan dari peristiwa-peristiwa yang tak diketahui ujung pangkalnya itu. Tiba-tiba, ketika keadaan sudah sedemikian memuncaknya, halaman itu digetarkan oleh sebuah teriakan nyaring. Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, apa yang terjadi? Teriakan yang dilontarkan sepenuh tenaga itu bergetar memenuhi halaman Kademangan, sehingga semuanya terkejut karenanya, dan pertarungan itu pun segera terhenti. Ternyata yang berteriak itu adalah Ki Asem Gede yang datang untuk mengobati bau reksa dan Gagak Ijo. Apa yang terjadi? Ulangnya. Perlahan-lahan, matanya memandang berkeliling ke wajah-wajah yang berdiri di sekitar halaman itu. Kemudian dipandanginya wajah Mantingan dan Demang Pananggalan dengan matanya yang bening, sehingga membawa pengaruh yang sejuk. Alangkah damainya hati seorang yang mempunyai wajah dan mata yang begitu lunak. Umurnya sudah lanjut dan seluruh rambutnya sudah memutih. Ia berjalan perlahan mendekati Mahesa Jenar.
lalu membungkuk dengan hormatnya. "Anak Mas, apa yang terjadi?" tanyanya, dan kemudian ia menoleh kepada Demang Pananggalan dan Ki Dalang Mantingan. "Apa yang terjadi?" ulangnya kembali. Demang Pananggalan merasa sulit untuk memberi jawaban. Memang ia sendiri bertanya kepada dirinya, kenapa ini sampai terjadi? Ketika Pananggalan tidak segera menjawab, Ki Asem Gede kembali memandang kepada Mahesa Jenar. Matanya hampir tiada berkedip, seakan-akan ia masih belum yakin kepada penglihatannya. Ketika ia memasuki halaman itu dan melihat pertarungan yang sengit, hatinya tersirat. Ia pernah melihat orang yang bertempur melawan Demang Pananggalan, kakak beradik. Ia merasa pernah bertemu dengan orang itu di Demak. Ketika ia bersama-sama dengan kakaknya, yang juga seorang ahli obat-obatan, memenuhi panggilan Panji Danapati untuk mengobati anaknya yang sakit. "Anak Mas," katanya kemudian, "bolehkah aku ini, orang tua yang tak berharga, menanyakan sesuatu kepada anak Mas?" Melihat wajah orang tua itu, hati Mahesa Jenar menjadi lunak seketika. Bahkan ia agak malu kepada diri sendiri yang masih sedemikian mudahnya terbakar oleh nafsu. "Silahkan Bapak," jawabnya. "Apakah kiranya yang ingin Bapak ketahui?" "Maafkanlah orang tua ini," kata orang tua itu selanjutnya sambil menatap Mahesa Jenar dengan penuh perhatian. "Maafkan aku kalau aku berani mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan anak Mas di Demak." Mendengar pertanyaan ini, Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Ia mulai mengingat-ingat apakah ia benar-benar pernah bertemu dengan orang tua itu. "Aku pernah datang ke Demak," sambung Ki Asem Gede, "bersama-sama dengan kakakku untuk mencoba menyembuhkan sakit putra Panji Danapati, salah seorang perwira dari prajurit pengawal raja." Mendengar kata-kata Ki Asem Gede, tiba-tiba Mahesa Jenar jadi teringat pertemuannya dengan orang tua itu. Pada saat itu, ia sedang berkunjung ke rumah kawan sepasukan yang pada saat yang bersamaan sedang memanggil dua orang tua untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Dan ia jadi teringat bahwa salah seorang dari kedua orang itu adalah yang sekarang berdiri di hadapannya. Di sana, Ki Asem Gede melanjutkan, "Aku bertemu pula dengan seorang perwira lain, kawan Panji Danapati itu. Kenalkah anak Mas dengan Panji Danapati?" Mahesa Jenar agak ragu, tetapi perlahan-lahan ia mengangguk juga. "Nah," kata orang tua itu pula, "kalau begitu aku tidak salah lagi. Anak Maslah yang aku jumpai di dalam Danapaten. Benarkah?" Mahesa Jenar masih saja ragu-ragu. Sebenarnya ia ingin melupakan saja apa yang pernah terjadi. Meskipun sebenarnya ia masih ingin mengabdikan diri kepada negerinya. Tetapi dengan terbunuhnya Ki Kebu Kenanga, saudara seperguruannya,
lebih baik ia menyingkirkan diri dan mencari cara pengabdian yang lain. Juga penegasan tentang dirinya akan mempermudah setiap usaha untuk menangkapnya apabila ia dianggap berbahaya seperti Ki Kebo Kenanga. Ia tidak ingin kalau sampai terjadi bentrokan dengan orang-orang yang sedang menjalankan kewajibannya serta kawan-kawan seperjuangannya dahulu. Maka lebih baik baginya untuk menjauhkan diri saja dari setiap kemungkinan itu. Tetapi sekarang ia tidak dapat mengingkari pertanyaan orang tua itu. Karena itu, kembali Mahesa Jenar mengangguk lemah. Oleh anggukan itu, tiba-tiba Ki Asem Gede membungkuk lebih hormat lagi dan dengan suaranya yang lembut ia berkata, "Kalau begitu, anak mas ini adalah tuanku Rangga Tohjaya." Perkataan Ki Asem Gede itu seperti petir datang menyambar telinga Ki Dalang Mantingan serta Demang Pananggalan. Ia pernah mendengar nama itu, bahkan nama itu terlalu besar untuk disebut-sebut sebagai seorang pahlawan yang sudah mengamankan Demak dari gangguan-gangguan kejahatan. Mahesa Jenar sendiri agak terkejut juga mendengar nama itu disebutkan, tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakan. Sebab Ki Asem Gede itu pasti pernah mendengarnya dari Panji Danapati bahwa ia sebagai seorang perwira pengawal raja di samping namanya sendiri mendapat gelar Rangga Tohjaya. Demang Pananggalan dan Ki Dalang Mantingan masih berdiri termangu-mangu. Mereka masih belum yakin benar akan kata-kata Ki Asem Gede, sampai Ki Asem Gede menyapanya. Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, belumkah Adi berdua pernah mendengar nama itu? Mereka berdua tersadar oleh sapa itu. Dengan hati-hati, Demang Pananggalan mencoba bertanya, "Ki Asem Gede, aku memang pernah mendengar gelar itu serta kebesarannya, tetapi aku belum mengenal wajahnya, karena aku orang yang picik dan sama sekali tak berarti. Tetapi perkenankanlah aku bertanya, bahwa beliau tadi berkenan menyebut gelarnya dengan nama Mahesa Jenar." Ki Asem Gede tertawa lirih. "Benar Adi berdua, Mahesa Jenar adalah namanya, sedang gelarnya sebagai seorang prajurit adalah Rangga Tohjaya." Hati Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan berdegup keras, tetapi pandangan mata mereka masih mengandung 1000 macam pertanyaan, sehingga akhirnya Mahesa Jenar sendiri mengambil keputusan untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya sebagai suatu hal yang tak mungkin lagi diingkari. Katanya, "Bapak Demang dan Kakang Mantingan, memang sebenarnya lah aku yang bernama Mahesa Jenar telah menerima anugerah nama sebagai seorang prajurit Rangga Tohjaya." Mendengar penjelasan itu, detak jantung Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadap-hadapan dengan seorang yang sangat sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi Rangga Tohjaya mengeluarkan segala kesaktiannya, maka sulitlah bagi mereka semua untuk dapat keluar dari halaman itu
dengan masih bernafas. Maka, seperti digerakkan oleh satu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Pananggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Mahesa Jenar dan bersama-sama membungkuk hormat. Dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesakan di dadanya, Demang Pananggalan berkata, "Kami mohon ampun ke hadapan anak Mas Rangga Tohjaya, bahwa kami telah berbuat suatu kesalahan yang besar sekali, serta mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak Mas yang tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang, kami menyerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani." Mahesa Jenar terharu juga melihat Demang tua itu ketakutan. Sejak semula, ia sudah menduga bahwa Demang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja, maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang tua itu sendiri. Maka, berkatalah Mahesa Jenar, "Bapak Demang Pananggalan dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu, sekarang silahkan Ki Asem Gede mengobati kedua orang-orangmu yang terluka. Tetapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya benar-benar." Kembali Demang Pananggalan dan Mantingan mengangguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Mahesa Jenar masuk ke Kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semuanya itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Rangga Tohjaya dan pernah mendengar kesaktiannya segera bercerita dengan suara yang berderai-derai. Seakan-akan dengan mengenal nama itu, mereka sudah terhitung orang yang terkemuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu, Ki Asem Gede sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata, luka gagak Ijo dan Bau Reksa tidak ringan. Beberapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung, Ki Asem Gede segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam saja, mungkin mereka sudah tidak tertolong lagi. Kecuali itu, ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa, dan di beberapa bagian yang terkena serangan Mahesa Jenar tampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah, daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat, sehingga Ki Asem Gede tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya. Maka, ketika keadaan sudah agak reda dan Ki Asem Gede sudah tidak sibuk lagi, duduklah mereka di atas bali-bali besar di pendopo Kademangan, mengelilingi lampu minyak yang nyalanya bergoyang-goyang, diayun-ayunkan angin. Di luar, gelap malam mulai turun sebagai tabir raksasa berwarna hitam kelam. Sedangkan di langit, satu demi satu, bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Maka mulailah mereka berbicara dan bercerita tentang diri masing-masing. Mahesa Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya, kenapa ia sampai meninggalkan Demak. "Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata," katanya, dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi,
rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepala, dan mereka juga merasa bersalah, sehingga Mahesa Jenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu, mulailah hidangan mengalir. Demang Pananggalan yang merasa telah menyakiti hati Mahesa Jenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit hanya dengan air saja tanpa ramu-ramuan obat yang lain. Sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi katanya 3 hari kemudian orang itu datang kepadaku dengan membawa 4 ikan gurame sebesar penampi sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab. Sebabnya, sambung Ki Asem Gede, kenapa obat-obatku banyak yang dapat berhasil? Itu adalah sebagian besar dari mereka yang aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku, bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih daripada itu, semuanya adalah berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tetapi suara Ki Asem Gede terputus, sedang mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram? Beberapa kali ia menelan ludah, seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi, ulang Mahesa Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asem Gede itu. Tak apalah, tugasnya. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Sebagai seorang yang beratus, bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-kali Tuhan tak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti akan kebesarannya. Mahesa Jenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau ia sebutkan. Karena itu, ia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, anak mas, sambung Ki Asem Gede kemudian sambil berusaha untuk mengembalikan suasana. Kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu? Misalnya seperti yang terjadi di sini. Seorang seperti Adi Pananggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang sakti. Mendengar pertanyaan ini, Mahesa Jenar tersenyum. Demikian juga dengan Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan. Meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih tergetar. Tetapi kemudian oleh pertanyaan ini, Mahesa Jenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpainya di puncak Gunung Ijo. Karena itu, bertanyalah ia. Ki Asem Gede, Bapak Demang Pananggalan,
serta Kakang Mantingan. Memang sebenarnya ada aku jumpai sesuatu dalam perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya, maka aku datang kemari. Ketika Mahesa Jenar tampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Mahesa Jenar, aku menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserak-serakan, bekas unggun api, dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji. Sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku ketemukan pula kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Demang Pananggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah bagi Mahesa Jenar bahwa daerah ini pasti telah mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. Mendengar pertanyaan itu, Demang Pananggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah bagi Mahesa Jenar bahwa daerah ini pasti telah mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. Anak mas, jawab Ki Demang Pananggalan dengan suara yang dalam. Akulah orangnya. Kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu sambungnya. Apalagi aku sebagai seorang Demang, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku. Tetapi nyatanya, aku sama sekali tak mampu berbuat demikian. Kembali Demang tua itu berhenti berbicara. Matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam. Di halaman, beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Pananggalan menggeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu, di daerah ini lewat serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini, mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka, serta sikap pemimpinnya yang ramah, maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh dua orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Baka. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi, sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak. Sekali lagi, ia berhenti. Rupa-rupanya, ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian sambungnya, tetapi terkutuklah mereka.
Terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua, mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit, dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera, Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami, orang-orang hampir seluruh desa ini. Ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan lagi. Cepat-cepat kami menyerbu masuk. Tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami. Dan segera terjadilah pertempuran. Orang-orang kami lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dahsyat cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat, pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta Baureksa dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu berhasil menerobos masuk ke Banjar, sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi. Ditambah lagi, betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu saat itu sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu aku pun berkelahi seperti iblis. Tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafasku sudah mulai mengganggu, segera aku merasa terdesak. Sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Demang tua itu menarik nafas sambil membetulkan duduknya. Kemudian ia melanjutkan. Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba, sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi Baureksa dan Gagak Ijo sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asem Gede, yang pada saat yang tepat datang menolong kami. Demang itu berhenti bercerita. Pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asem Gede. Lalu katanya, selanjutnya Ki Asem Gede lah yang lebih mengetahuinya. Mahesa Jenar
mendengarkan cerita Demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa Demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya, sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tetapi rupa-rupanya lawannya adalah orang yang perkasa. Ki Asem Gede yang diminta melanjutkan cerita itu berkisar sedikit. Dipandangnya pelita yang nyalanya bergerak-gerak oleh angin yang berhembus ke pendopo. Ia batuk-batuk sedikit, lalu mulailah ia bercerita. Anak mas, sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata-mata hanyalah karena kebetulan saja, dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan. Itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombonganku yang kosong saja. Diam-diam, Mahesa Jenar mengamati tubuh Ki Asem Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah melipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun gerak-geriknya masih tampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ia masih memiliki kekuatan itu. Pada masa mudaku, sambung Ki Asem Gede, memang aku pernah berguru kepada seseorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar. Mendengar nama itu disebut-sebut, Mahesa Jenar terhenyak, sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya, bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Majapahit yang tangguh. Karena itu, mau tidak mau, ia harus memandang Ki Asem Gede sebagai seorang yang berilmu, baik dalam obat-obatan maupun ilmu tata berkelahi. Bahkan rupa-rupanya, ia memiliki kecerdasan otak yang tidak mengecewakan pula. Tetapi, seperti yang aku katakan tadi, aku tidak banyak mendapat kemajuan. Barangkali tubuhku terlalu ringkih untuk melakukan hal-hal yang berat dan keras. Karena itu Ki Tambak Manyar melatih aku dalam hal mempergunakan senjata sebaik-baiknya, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dan ini adalah suatu keuntungan, sebab ilmu ini dapat aku berikan kepada banyak orang sekaligus, meskipun tidak sedalam-dalamnya, kecuali hanya kepada 1-2 orang saja, terutama dalam hal mempergunakan bandil, panah, supit, dan sebagainya. Orang tua itu berhenti sebentar dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia melanjutkan. Kepandaian yang tak berarti itu ternyata berguna juga dalam suatu waktu, di mana Adi Pananggalan hampir menjadi korban keganasan orang-orang berkuda itu. Ketika aku datang, penduduk Kademangan ini telah kehilangan semangat dan hampir putus asa. Sedangkan kalau sampai terjadi, penduduk daerah ini melarikan diri, akibatnya akan hebat sekali. Orang-orang berkuda itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ganas dan kotor lainnya. Karena itu, segala usaha untuk mengusir mereka itu harus dijalankan.
Pada saat itulah, maka aku mengumpulkan orang-orang yang sudah ketakutan itu dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Aku peringatkan kepada mereka bahwa sebaiknya kita melawan orang-orang berkuda itu dari jarak jauh. Sebab dengan mengadu kekuatan, sudah jelas bahwa kepandaian dan keperkasaan mereka jauh di atas kita. Dengan jumlah yang banyak dan serangan-serangan jarak jauh, mungkin kita akan berhasil mengacaukan mereka. Maka, dengan mempergunakan senjata ini, lanjut Ki Asem Gede. Rupa-rupanya, semangat mereka bangkit kembali. Dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, supit, dan bandil. Sedang rupa-rupanya, orang-orang berkuda itu tidak bersiap untuk melakukan pertempuran jarak jauh. Sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan perhatian mereka. Apalagi kami mempergunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain berminyak serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka suami istri itu terpaksa keluar dari Banjar dan akhirnya mereka pun dapat kami usir pergi. Tetapi yang menyedihkan kami adalah Ati Demang Pananggalan, Bau Reksa, dan Gagak Ijo mengalami luka-luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu, ia mengalami ketakutan yang sangat, sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya. Kembali Ki Asem Gede berhenti. Ia membetulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Mahesa Jenar meresapi kata-katanya. Bagi Mahesa Jenar, persoalannya menjadi semakin jelas bahwa pernah terjadi percobaan untuk menculik gadis di daerah itu. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, rupanya di daerah ini rombongan itu berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk korban upacaranya yang aneh itu. Kemudian sesudah itu, Ki Asem Gede melanjutkan lagi. Di atas salah satu puncak pegunungan Baka, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir tiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya, tetapi kami tidak segera dapat memburunya, sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian, kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka, mengusir mereka, atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang, anak Mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di atas puncak Gunung Ijo itu. Cerita Ki Asem Gede diakhiri dengan suatu tarikan nafas yang panjang, suatu tarikan nafas penjelasan. Mahesa Jenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Memang pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban,
di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahiriah yang lain, minuman keras, makan dengan suatu cara yang hampir dapat disebut buas, dan sebagainya. Suasana kemudian menjadi sepi, sedang malam semakin lama semakin larut. Mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing, serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu. Tetapi, di bagian belakang rumah Kademangan itu, tampak adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam, yang kali ini berbeda dengan kebiasaan, karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyembelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di Kademangan itu, sehingga tiba-tiba saja seolah-olah Demang Pananggalan sedang melangsungkan suatu perhelatan. Di pendopo Kademangan, Ki Asem Gedelah yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian dan berusaha untuk mengubah suasana, melenyapkan ketegangan yang mencekam. Adi Pananggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Mahesa Jenar? Tentang cerita orang-orang berkuda itu, baiklah kita simpan lebih dahulu sampai kesempatan lain. Aku kira anak Mas Mahesa Jenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh, serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah, Adi Pananggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Pananggalan itu dibunyikan. Demang Pananggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja, Demang Pananggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, "Siapa yang di luar?" "Aku, Bapak Demang," jawab salah seorang di antaranya. Maka sebentar kemudian, orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. "Berapa orang seluruhnya?" tanya Demang tua itu lebih lanjut. 6 atau 7 orang, Bapak Demang," jawab orang itu. "Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan. Ki Asem Gede ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending," ajak Demang Pananggalan. Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh. Sahutnya, "Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tetapi tidak adakah seorang pesinden yang baik di desa ini?" Kembali Ki Demang Pananggalan tersenyum, juga Mahesa Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gede adalah seorang penggemar uyon-uyon. "Nah, kalau begitu, panggil Nyai Jai Manis," kata Demang Pananggalan kepada orang tadi yang sudah turun ke halaman. "Baik, Bapak Demang," jawabnya sambil melangkah turun. Sebentar kemudian, terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tak tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. Tetapi yang paling gembira dengan usul ini, sambung Ki Asem Gede, adalah Adi Mantingan.
yang telah beberapa lama tidak mendengar suara gamelan. Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian, mulailah segala sesuatunya berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu, bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jayemanis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman, satu demi satu, orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesinden kenamaan dari daerah itu. Tetapi, belum lagi mereka puas menikmati semuanya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama makin dekat dan makin dekat. Mendengar derap kaki kuda itu, Demang Pananggalan, Mantingan, Ki Asem Gede dan Mahesa Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari mana arah kedatangan mereka. Sedangkan di halaman, segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari. Anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Penanggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. Perempuan dan anak-anak masuk ke rumah. Perintah Demang Pananggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian. Lanjut Ki Demang. Laki-laki Kademangan ini bukanlah bangsa pengecut, tetapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga mengenangkan kepuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing. Karena mereka sama sekali tidak bersiaga, maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa, bahkan ada yang bersenjata perunggu, wilahan gamelan di tangan kanan dan kiri. Beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan berloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi, getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendopo Kademangan berdiri Ki Asem Gede dan Ki Jalang Mantingan dengan trisulanya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Mahesa Jenar, yang juga bergelar Rangga Tohjaya, dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian, mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusup regol memasuki halaman Kademangan. Tetapi, ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang-orang di halaman itu, mereka tampak terkejut, dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing, sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-ringkik. Secepatnya kuda itu menjejak kaki depannya ke atas tanah, secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun.
Bersamaan dengan itu, lega pulalah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu, memakai sabuk putih serta segulung tali berjuntai di pinggangnya, dan di pinggang yang lain tergantung kantong yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gede yang bersenjatakan bandil. Dua orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh cahaya lampu. Tetapi sebaliknya dari orang-orang yang berdiri di halaman, wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya. Sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali keempat ekor kuda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.